Ini komentarnya si Mandala-Mandala ini. Oh, mayit bisa hadir lagi, ambil absen ya. Alam kita udah beda dengan orang mati. Mana bisa dia hadir lagi? Halu? Komentar yang sangat konyol. Dia gagal paham. Maksudnya hadir itu Pak Bro. Maksudnya hadir itu mayitnya bukan hadir ambil absen seperti anak-anak di dalam kelas kemudian dipanggil. Mandala-mandala hadir. Bukan itu bro. Maksudnya bro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, ini saya akan mengulas salah satu komentar dari bocil-bocil Wahabi Al-Kucluki. Nama channelnya Mandala-Mandala. Ia mengomentari salah satu video saya yang saya beri judul Syekh Dr. Firanda gagal paham kitab Raudatul Thalibin. Di channel itu saya menjawab komentar dari salah seorang jamaah Wahabi yang bernama Belajar Keren. Si Belajar Keren ini mengatakan bahwa pahala bacaan orang yang hidup di dunia ini disampaikan, ditransfer kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini katanya tidak sampai. Si Belajar Keren ini di dalam komentarnya mengutip pernyataan dari Ustadz Firanda, dari tulisan Ustadz Firanda, yang Ustadz Firanda ini juga mengutip di dalam kitabnya Imam Nawawi rahimahullah yang dia beri judul Raudatul Thalibin, yang dikirim oleh Dr. Firanda ini adalah juz 2 halaman 139. Kebetulan saya juga punya kitab Raudatul Thalibin yang saya cetakan At-Taufiqiyah itu berada di juz 1. Saya komentari karena Ustadz Firanda menyatakan bahwa pahala bacaan orang yang masih hidup ini tidak sampai terhadap orang yang telah meninggal dunia. Dia membawa-bawa nama kitab salah seorang ulama Syafi'iyah yang terkenal, yaitu Imam Nawawi, dan mengutip nama kitabnya di dalam kitab Raudatul Thalibin. Saya jelaskan di sana. Nah, tiba-tiba ada yang komentar. Dan ini komentar menurut saya komentar yang paling konyol. Kenapa saya katakan konyol? Karena kegagalan paham otaknya ini dipamerkan ke publik. Di dalam kitab itu, Syekh Firanda membawakan ibarat di dalam kitab Raudatul Thalibin. Saya baca dulu. Wasu'ilal qadi Abu Thayyib an qiraatil Qur'ani fil maqabiri. Syekh Abu Thayyib ditanya tentang bacaan Al-Quran di kuburan. Faqala, Abu Thayyib ini menjawab, as-sawabu lil qari, pahala bacaan orang yang membaca Al-Quran di kuburan itu ya untuk qari'nya, untuk yang membacanya. Wa yakunul mayyitu kal hadiri. Nah, karena dibaca di kuburan, mayit ini kal hadiri, seumpamanya diibaratkan mayit yang hadir. Turja lahur rahmatu wal barakatuh, yang diharapkan adanya rahmat dan barakah yang sampai kepada mayit sebab bacaan orang yang masih hidup di dunia ini. Nah, kenapa tadi saya mengatakan komentar dari si Mandala-Mandala ini adalah komentar yang sangat konyol? Dia itu gagal paham terhadap penjelasan saya ataupun penjelasan Ustadz Firanda yang ada di kitab Raudatul Thalibin, wa yakunul mayyitu kal hadiri. Nah, ini yang dipahami konyol oleh si Mandala-Mandala ini. Wa yakunul mayyitu kal hadiri, kata siapa ini?
Si Mandala-Mandala itu mengatakan, komentarnya seperti ini. Ini kan konyol teman-teman. Ini komentarnya si Mandala-Mandala ini. Oh, mayit bisa hadir lagi. Ambil absen ya. Alam kita udah beda dengan orang mati. Mana bisa dia hadir lagi? Halu? Komentar yang sangat konyol. Dia gagal paham. Maksudnya hadir itu Pak Bro. Maksudnya hadir itu mayitnya bukan gaib. Anda tahu kan sholat gaib? Apa artinya sholat gaib itu? Sholat untuk mayit yang tidak di depan kita. Itu namanya sholat gaib Mas Bro. Nah, kalau mayitnya di depan kita itu namanya sholat jenazah al-hadir. Sholatul hadir itu namanya mayitnya hadir, itu namanya bukan datang. Ini pentingnya Anda belajar bahasa Arab. Ini pentingnya jamaah Wahabi belajar tata bahasa Arab ya. Bukan hadir ambil absen seperti anak-anak di dalam kelas kemudian dipanggil. Mandala-mandala hadir. Bukan itu bro, maksudnya bro ya. Jadi tidak usahlah kebodohan. Maaf, apa ya bahasa paling halusnya kebodohan itu? Ya, diperpelan. Bodohnya Anda jangan ditampakkan terhadap publik, terhadap orang lain ya, biar tidak ditertawakan kadal kamu ya. Maksudnya hadir itu mayit yang di depan kita. Jadi orang yang membaca Al-Quran di kuburannya itu pakai kaf, huruf tasbih, ada tasbih kaf itu namanya. Wa yakunul mayyitu kal hadiri, mayit yang kita membaca Al-Quran di kuburan, maka mayit itu seolah-olah namanya mayit hadir, bukan mayit gaib. Paham bro? Jadi dalam istilah sholat ini, dalam istilah mayit, ada mayit hadir, ada mayit gaib. Bukan hadir jalan-jalan bro. Ya Allah, ya Allah. Ini ya. Jadi kalau mau apa namanya, kalau mau majnun ya ikut Wahabi ya seperti ini, gagal paham terus. Kenapa sih bebal amat otak lo itu? Jadi saran saya jangan komentar lah kalau tidak ngerti itu, malu-maluin aja. Mending Ustadz Anda suruh komentari ini, bilang saja sama si Ustadz Firanda itu ya. Anda tidak usah komentar, bilang sama Ustadz Firanda bahwa komentarnya saya salahkan. Karena maksud Firanda untuk melegalkan pendapatnya bahwa bacaan orang yang masih hidup ini tidak sampai ke orang yang meninggal dunia dengan membawakan kitab Imam Nawawi Rodotul Tolibin. Maksudnya ingin menyalahkan kami orang-orang Aswaja bahwa Imam Nawawi mengatakan tidak sampai pahala orang yang masih hidup bacaannya ini terhadap mayit. Kenyataannya Ustadz Anda ini yang gagal paham, padahal sudah jelas. Ustadz lo itu gagal paham karena at-thawabu lil qori. Pahala bacaan dia memang untuk orang yang membaca. Mayit dapat apa? Jelas Imam Nawawi mengatakan pahala bacaannya Quran untuk dirinya yang membaca. Si mayit dapat apa? Rahmat dan barokah. Ini bro, mudah-mudahan ente nggak gagal paham lagi masalah hadir ya. Tanya sama Ustadz Anda dulu sebelum Anda komentar. Khawatirnya seperti ini. Khawatirnya lo ini ditertawakan oleh kadal. Ya Allah, masa nggak bisa bedakan mayit hadir, mayit gaib ente itu? Ya Allah, ya Allah. Ya udah, mending Anda belajar dulu daripada terus-terusan komen seperti ini lagi terusannya. Ya, teruskan saja bantah membantahmu dan selalu menyelisih sunnah. Siapa yang menyelisih sunnah, bro? Emang lo yang nyunat tok? Emang lo yang paling sunnah? Orang lain itu menyelisih sunnah. Kamu tahu dalil enggak? Kamu tahu dalil enggak? Dalil itu bukan hanya contoh, bro. Jelas sudah Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa transfer pahala sampai. Ibnu Taimiyah mengatakan tahlilan itu boleh. Ibnu Qayyim jelas di dalam kitabnya itu Ar-Ruh namanya kitabnya itu. Jelas Ibnu Qayyim mengatakan talqin itu bermanfaat terhadap mayit. Nah, lo bocil-bocil Wahabi ini sok nyunnah saja. Nah ini
Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, dua ulama yang sangat disanjung oleh orang-orang Wahabi ini menyatakan pahala bacaan orang yang masih hidup sampai terhadap mayit. Terus tahlilan itu sangat bermanfaat untuk mayit. Ibnu Taimiyah yang ngomong seperti itu. Ibnu Qayyim juga ngomong bahwa talqin mayit ini sangat bermanfaat terhadap orang yang telah meninggal dunia. Lu bocil aja sok nyunnah. Ya, baik, demikian. Mudah-mudahan mandala-mandala ini bisa menggunakan otaknya lebih baik lagi. Saran saya sebelum komentar, itu ngaji dulu. Biar tidak ditertawakan oleh orang sealam dunia ini. Bahkan kadal pun ikut tertawa memikirkanmu, bro. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman Aswaja. Dan teman-teman Aswaja bisa lebih tahu betapa gokilnya dan betapa gagal pahamnya, betapa sempitnya otak pemikiran mereka. Ibarat yang sudah jelas terang benderang seperti ini dia masih gagal paham. Wahiran mini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.